Ya baik Bapak Ibu, saya mengangkat judul pemanfaatan teknologi yang efektif dalam rancangan pembelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran jarak jauh dengan moda daring ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi ini secara efektif dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu ya. Terutama di kondisi pandemik seperti ini yang diangkat oleh Dirjen GTK dalam webinar serinya, yaitu adaptasi pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di era dan pasca pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Nah, ini salindia webinar atau bahan tayang yang bisa saya sampaikan ya, seperti ini. Mulai dari pengantar, pendahuluan, kemudian lanjut terus sampai pada diskusi nanti. Ini perkenalan tadi ya. Oke, sudah dikenalkan tadi oleh Pak Romi. Selanjutnya ini di pengantar kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi di era normal ini sekolah sudah mulai dibuka, tapi apakah siswa boleh datang ke sekolah atau tidak? Nah, Bapak Ibu, mungkin di Aceh saya dengar sekolah sudah dibuka, siswa sudah datang, tapi dengan tetap protokol kesehatan ya, memakai masker dan juga dicek suhu badannya. Kemudian ada kebijakan dari Kemendikbud ya, siswa juga tidak harus masuk ke sekolah, jadi banyak siswa yang justru belajar secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud juga menawarkan 23 halaman belajar dalam kondisi seperti ini, kondisi WDR. Nah, di sini ada beberapa mitra kementerian yang banyak sekali, mulai dari UNICEF, kemudian ada Microsoft ya, Ruang Guru, Zenius, dan macam-macam. Sehingga pembelajaran sekarang paradigmanya jadi berubah Bapak Ibu. Yang tadinya fisik atau tatap muka menjadi kelas maya atau daring ya, pembelajaran yang tak bisa dibatasi ruang dan waktu. Artinya belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Seperti slogannya Rumah Belajar ya, seperti itu. Nah, poinnya nanti inilah beberapa aplikasi ataupun teknologi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Mulai dari Rumah Belajar, nanti ada Padlet, ada Kahoot, ada Classtool.net, ada Mindmaster atau YouTube ya. Itu bisa semua dimanfaatkan untuk rancangan Bapak Ibu yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini contoh dari fitur Rumah Belajar ya. Jadi tampilannya banyak sekali di Rumah Belajar ini. Mulai fitur utamanya ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Kemudian di sana juga ada link sumber belajar lainnya, ada TVE, radio edukasi, kemudian mobile edukasi, dan lain-lain. Kemudian di Rumah Belajar juga punya partner, ada G Suite, kemudian ada Office 365, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Nah, ini tampilannya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Belajar Kemdikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa daftar akunnya sebagai guru ya. Di sini bisa daftarkan NIK-nya, kemudian Bapak Ibu bisa akses ke dalamnya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada konten sumber belajar ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ada banyak sekali sumber belajar di sana, baik video maupun materi-materi dan juga soal. Kemudian kita masuk ke poin kedua, aplikasi yang bisa digunakan yaitu Classtool.net ya. Classtool.net ini adalah kreasi game, kuis, aktivitas yang Bapak Ibu tanpa sign up. Jadi cukup klik www.classtool.net ya. Nanti Bapak Ibu langsung bisa dapat fasilitas, ada random name picture, kemudian PR treasure hunt generator, Bapak Ibu bisa dapat, kemudian ada puzzle tokoh. Ini misalnya contohnya seperti ini ya. Jadi ada permainan di pojok kanan bawah yang bisa diganti namanya. Jadi seperti Russian Roulette. Jadi Bapak Ibu bisa bermain pada saat ingin meminta siswa curah pendapat atau memberikan komentar pada pembelajaran, atau giliran siapa yang akan diskusi bisa gunakan ini. Namanya tinggal di update saja, diganti namanya, kemudian langsung bisa dimainkan. Nanti kita demokan sedikit. Seperti ini ya. Bisa diklik, nanti dia berputar. Langsung bisa digunakan.
Kemudian ada kahoot.com, ini permainan kuis interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi, membuat kuis ala game-game yang ada di stasiun TV ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat, ditampilkan di push, sementara siswanya bisa menjawab secara kelompok ataupun individu dengan smartphone-nya atau dengan gawainya, seperti itu. Kalau yang berkreasi tadi, Bapak Ibu menggunakan kahoot.com, sementara yang bermain nanti aksesnya diberikan pada kahoot.it ya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti siswa itu bisa mengetik kode PIN yang ada pada kahoot.it ini, kemudian ketik nama langsung oke, dan kemudian bisa bermain kuisnya. Ini sudah banyak sekali digunakan oleh Bapak Ibu guru ya dalam pelajaran. Kalau belum kita coba. Kemudian ini ada padlet.com. Ya, Padlet ini adalah aplikasi daring gratis yang paling tepat diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Jadi Bapak Ibu ketika pembelajaran daring, jangan manual ya, menulis di papan tulis gitu, enggak. Tapi ternyata di daring disiapkan yaitu papan tulisnya, yaitu padlet.com. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini untuk memposting video, gambar, atau kesan-kesan peserta ya, bisa menulis atau berbagi tentang curah pendapat, refleksi, berbagi pengalaman. Nanti saya minta Bapak Ibu saya kasih link Padlet, kita langsung praktek ya. Seperti apa sih Padlet itu? Nanti linknya akan saya taruh di di chat ya. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk klik itu dan bisa langsung menggunakan Padlet. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kita ingin membuat papan tulisnya, klik make a Padlet, kemudian Bapak Ibu bisa kreasi dengan judulnya, namanya seperti ini ya, My Brilliant Padlet ya. Nanti Bapak Ibu akan berkarya di sini. Nah, ini contoh hasil yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu guru ya dalam diklat yang kami selenggarakan. Jadi mereka bisa komentar di sini, berbagi pengalaman. Nah, kemudian ketika diunduh menjadi atau diekspor menjadi PDF, akan tampil seperti buletin atau majalah. Jadi saya minta mereka juga menampilkan foto-fotonya, aktivitasnya, jadi tampilannya seperti ini. Itu Padlet ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya kasih link ini, SID kesan webinar GTK sekarang ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi link ini, kemudian akan tampil di sini ya, di tengah-tengah ini. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu MindMaster. MindMaster adalah wadah kreasi peta konsep. Jadi Bapak Ibu diminta untuk login, kemudian sign up login. Bapak Ibu akan mendapatkan ketika ingin membuat sebuah peta konsep, Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini kepada siswa lebih mudah memetakan atau meresume pembelajaran yang dilakukan. Jadi siswa diminta untuk membuat peta konsep dari materi yang disajikan. Jadi Bapak Ibu cara penyimpulannya seperti itu. Nah, misalnya tampilannya di awal seperti ini ya. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi peta konsep di materi ini apa ya? Ada beberapa materi. Nah, ini aplikasi-aplikasinya seperti ini ya. Ini tinggal diklik tanda plus saja, nanti langsung bisa mengganti topik atau subtopik-subtopiknya. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada mentimeter.com. Ini wadah presentasi daring. Kalau tadi papan tulis daring, ini presentasi daring. Jadi disiapkan oleh Mentimeter di online. Bagaimana Bapak Ibu membuat presentasi ya, secara online. Bisa dilihat oleh siswanya. Seperti itu. Memanfaatkannya adalah sangat penting untuk interaksi atau membuat polling, mengumpulkan umpan balik, kemudian secara kolaboratif bisa membuat prioritas peringkat ya. Kemudian presentasi menjadi menyenangkan dan interaktif tentunya dengan ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa sign up login. Kemudian klik new presentation, kemudian Bapak Ibu akan pilih. Dan nanti saya minta Bapak Ibu juga akan curah pendapat misalnya ya. Bisa saya tampilkan.
Nah, ini tinggal milih, ada multiple choice, ada scale, ada skala ya, kemudian ada heading, ada segala macam tipe-tipe yang sudah dibuatkan di sini. Tinggal diklik saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya minta untuk langsung live membuat semacam saya pilih word cloud ya. Jadi curah pendapat tentang pemanfaatan TIK untuk pembelajaran daring seperti apa. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa word cloud, curah pendapatnya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan Bapak Ibu nanti akan coba praktik seperti apa. Saya minta, kemudian Bapak Ibu, saya akan tunjukkan hasilnya seperti ini, gitu ya. Apa yang Bapak Ibu tulis. Yang tadi juga yang Padlet, apa yang Bapak Ibu tulis nanti juga akan muncul menjadi pengalaman ya, menjadi sebuah kesan dari Bapak Ibu dalam PDF ya, file PDF seperti majalah. Nah, ini ada link yang di bawah ya. Nanti saya akan kopikan ke chat ya. Nanti Bapak Ibu akan saya minta membuat hanya 3 kata atau frase-frase dalam 3 baris atau 2 baris tentang kesan atau mengikuti pemanfaatan TIK dalam pembelajaran seperti apa. Nah, seperti ini. Hasilnya nanti akan tampak seperti ini. Kemudian kalau ini YouTube ya, Bapak Ibu sudah familiar sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa upload channel ya, sekarang seperti YouTuber itu menghasilkan uang dari channel YouTube-nya ya. Bapak Ibu juga memanfaatkan link dari YouTube untuk pembelajaran juga sudah terbiasa, jadi tinggal ambil linknya kemudian ditayangkan di kelas. Tampilan seperti ini. Saya pun baru buat channelnya, subscribernya baru 21 orang ya. Orang udah 21 juta ya. Kalau udah juta-juta nanti dapat rupiah banyak. Ini saya sudah buat channel, Pura Edukasi Channel atau Hari Wibowo Channel. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di YouTube ada 10 channel edukasi nomor yang bisa urutan ranking ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Misalnya channel nomor 1 rankingnya adalah Kok Bisa, itu sudah 1,1 juta ya viewernya. Kemudian ada Quiver, ada Hujan Tanda Tanya, kemudian ada Ruang Guru, kemudian DW Indonesia, Genius Education, terus sampai Ayo Mikir ya. Itu sudah 10 ranking channel edukasi yang bisa Bapak Ibu eksplorasi di YouTube ya. Ini bisa Bapak Ibu peroleh. Kemudian inilah yang kelasnya ya. Ketika di PJJ maka kita harus buat kelas. Nah, buat kelas memang banyak ya learning management systemnya yang ditawarkan. Tapi ketika misalnya dulu menggunakan Moodle, menggunakan Edmodo, mungkin sekarang sudah lebih booming Bapak Ibu menggunakan Google Classroom atau disingkatnya GC. Karena dia lebih mudah dalam menggunakan, kemudian men-share dari link-link yang Bapak Ibu tadi pahami dari YouTube atau dari aplikasi yang lain, nanti saya tunjukkan, itu lebih mudah dan menilainya pun lebih mudah. Jadi banyak digunakan Google Classroom. P4TK Bahasa sendiri dalam melakukan kegiatan pelatihan daring menggunakan Google Classroom. Nah, ini manfaatnya. Jadi dapat disiapkan dengan mudah, kemudian menghemat waktu dan kertas, pengelolaan lebih baik, menyempurnakan komunikasi dan masukannya, kemudian dapat berfungsi dengan aplikasi yang Anda gunakan. Jadi dengan Google Classroom Bapak Ibu bisa menggunakan Google Doc, bisa digunakan PDF, bisa sharing video, PowerPoint, dan segala macamnya ya. Kemudian terjangkau dan aman. Gratis juga kalau Bapak Ibu daftar ke sekolah dengan menggunakan akun Google Suite ya. Nah, ini contoh tampilan Google kelas daring ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya. Nah, ini juga bisa diakses di ininya ada di akun Bapak Ibu ada Classroom ya. Tulisan seperti itu. Tinggal klik, kemudian Bapak Ibu langsung tampil nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa kreasi nanti di forumnya, ini adalah tempat untuk Bapak Ibu menginformasikan kelas ya. Seperti ini ada tes akhir, kapan gitu ya. Atau pagi-pagi Bapak Ibu siap-siap gitu. Sekarang ada Vicon misalnya seperti itu. Itu di forum. Ada juga di tugas. Nah, di tugas misalnya, ini Bapak Ibu bisa kreasi tugas. Ada buat tugas atau buat materi itu bisa. Materinya berupa PDF
tugasnya atau kuisnya bisa dibuat dengan LK-LK yang bisa dikerjakan oleh semua siswa dan bisa bisa diserahkan pada pengajarnya. Nah, misalnya kita koreksi tugasnya ya. Nah, ini cara buatnya. Jadi bisa diketik judulnya, kemudian ada tambahkan mau di link ini atau tambahkan buat dokumen di sini bisa ya. Jadi nanti langsung link ke Google dokumen atau slide atau spreadsheet atau gambar. Atau kalau mau nge-link YouTube bisa di sini link atau upload materi file ini juga bisa. Kemudian di sebelah kanan bisa ditentukan topiknya apa, batas waktunya apa ya. Batas waktunya sampai kapan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa beri judul dan instruksi yang jelas ya. Karena instruksi itu penting di dunia pembelajaran daring. Orang akan bingung apa yang dia lakukan ketika instruksinya tidak jelas. Nah, ini di tugas kelas tampil seperti ini misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Seperti itu. Kemudian ini bagaimana Bapak Ibu menilai siapa yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum. Dari 29 orang sudah dinilai, artinya sudah menyerahkan dan sudah saya beri nilainya seperti apa. Misalnya ini tugas peta konsep ya. Mereka sudah membuat peta konsep seperti ini. Ini yang saya linkkan dari MindMaster tadi. MindMaster ini bisa berguna untuk bagaimana peserta diklat atau siswa nanti membuat resume dari sebuah materi seperti itu. Nah, ini juga yang dalam bentuk tugas misalnya LK ya. Jadi LK-nya dalam bentuk Google Doc di sini. Google Doc ini bisa langsung diedit oleh semua siswa dan langsung bisa diupload. Tanpa mereka unduh juga bisa, atau diunduh juga baru diupload juga bisa. Jadi nanti ada bagaimana kita menyerahkan semua LK itu kepada siswa, kemudian mereka mengerjakannya sampai mereka bisa menyerahkannya seperti itu. Nah, ketika di RPP Bapak Ibu, nah RPP yang PJJ yang daring seperti apa gitu ya. Nah, RPP Bahasa Indonesia BDR yang pertama kita mengacu pada surat edaran ya, surat edaran Mendikbud bahwa RPP Merdeka itu satu halaman ya. Jadi tidak boleh menyulitkan administrasi Bapak Ibu. Yang penting terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang berisi pendahuluan inti dan penutup. Dan yang terakhir adalah isi penilaian seperti itu. Nah, RPP ini usahakan dibuat menyesuaikan kondisi sekarang ya dengan PJJ daring melalui Google Classroom tentunya. Atau kalau Bapak Ibu bisa LMS atau Learning Management System yang lain seperti Moodle atau Edmodo atau Office 365 silakan monggo. Yang penting Bapak Ibu buat kelasnya dulu, baru nanti Bapak Ibu isi kelasnya itu dengan teknologi atau aplikasi-aplikasi tadi yang bisa di-share-kan di dalam kelasnya. Sehingga pemanfaatan teknologi itu jadi penting ya. Kondisi seperti ini, mau tidak mau kita harus belajar lagi. Saya pun belajar banyak, saya awalnya juga tidak tahu masalah ini. Jadi saya belajar otodidak dari teman, dari mentor segala macam ya. Ikut IHT dulu seperti itu, pembekalan. Akhirnya sampai sekarang saya sudah alhamdulillah sudah sedikit familiar ya, sudah kenal. Nah, ini surat edaran dari Menteri ya, nomor 24 tahun 2019 tentang RPP itu. Dan ini tayangan RPP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan seperti ini. Saya coba perjelas RPP-nya. Linknya saya ambil. Jadi RPP-nya nanti saya coba tayangkan. Ini. Sudah tampak Bapak Ibu belum ya? Kalau belum, saya ambil yang Word aja lah. Nah ini ya. Nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi RPP yang dibuat, mau tidak mau kita harus adaptasi dari
kondisi sekarang ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa membuat ini misalnya contoh RPP untuk materi teks berita ya. Kondisi PJJ seperti apa. Dengan tujuan pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan yang membanggakan dan memotivasi dan menyajikan data ya dan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama pendahuluan ya. Ini ada bisa ikon Zoom atau Google Meet ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Kemudian di sini ada menyepakati 6 kali pertemuan dengan Classroom, Classtool.net atau Mentimeter, kemudian mencermati contoh berita di Google Classroom, kemudian ada LK ya, menganalisis struktur, kemudian menyaksikan video singkat bagaimana presentasi peserta didik ya dalam baca berita, misalnya kalimat berita itu bisa di youtube.com, bisa dicari. Kemudian menggali ciri kebahasaan di LK, kemudian terus seperti ini ya tampilannya. Nah RPP itu bahkan walaupun sudah 1 lembar pun bisa untuk 6 kali pertemuan ya. Jadi Bapak Ibu RPP sekarang memang RPP Merdeka, jadi tidak membebankan sama sekali Bapak Ibu dalam mengajar seperti keluhan-keluhan sebelumnya. Jadi inilah beberapa pertemuan dalam kegiatan inti yang bisa Bapak Ibu istilahnya blendedkan dengan teknologi ya, teknologi informasi atau aplikasi yang bisa dimungkinkan seperti ini. Jadi mulai dari Padlet di sini ada ya menuliskan beritanya, kemudian Mentimeter tadi kita manfaatkan papan tulis untuk LK-nya, kemudian publikasi teks tadi, teks berita misalnya dalam Padlet yang bisa dalam bentuk buletin format PDF bisa. Kemudian refleksi atau assessment kita bisa gunakan kahoot.com tadi ya. Seperti itu sampai Bapak Ibu bisa memanfaatkan, memblendedkan semuanya itu dalam sebuah rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran PJJ ini dalam kondisi daring ya. Seperti itu. Nah ini tugas akhirnya penilaiannya seperti ini dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Di keterampilan di sini ada mereka mampu menulis dan juga harus menyajikan hasil karya berita dalam bentuk buletin ataupun dalam video YouTube. Ini rancangannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memperoleh juga ini dari Pak Romi, nanti tim akan hari ini ya ke Bapak Ibu. Mungkin itu dulu dari saya. Harapan saya Bapak Ibu jangan putus asa dalam kondisi seperti ini. Justru membuka peluang Bapak Ibu dalam berkreasi, kemudian memodifikasi RPP yang sudah ada dengan membuka kelas daringnya. Juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Bapak Ibu bisa belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Demikian sementara ini Pak Romi ya. Saya kembalikan ke Pak Romi. Terima kasih Pak.